Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel saya yang membahas tentang barang-barang lawas. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kursi anyaman rotan. Adalah salah satu produk kerajinan tradisional yang terkenal di Indonesia, terutama di daerah seperti Bali, Jepara, dan beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Kursi anyaman rotan telah lama menjadi bagian dari warisan budaya dengan sejarah panjang yang melibatkan teknik pembuatannya yang diwariskan turun-temurun. Berikut adalah sejarah panjang dari kursi anyaman rotan yang mencakup asal-usul perkembangan dan pentingnya dalam budaya Indonesia. Rotan yang digunakan dalam pembuatan kursi dan perabotan lainnya adalah jenis tanaman merambat yang tumbuh di daerah tropis. Tanaman rotan ini banyak ditemukan di hutan-hutan tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Rotan dikenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya sehingga menjadi bahan yang ideal untuk dijadikan bahan anyaman dalam berbagai produk kerajinan termasuk kursi. Kerajinan anyaman rotan telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masa kolonial. Sebagai bangsa yang tinggal di daerah tropis, masyarakat Indonesia sangat terbiasa dengan penggunaan bahan alami seperti rotan untuk berbagai keperluan sehari-hari, termasuk pembuatan perabotan rumah tangga. Anyaman rotan pertama kali digunakan dalam bentuk keranjang, tikar, tas, dan barang-barang lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan kursi anyaman rotan kemungkinan besar dimulai pada masa kolonial ketika pengaruh Eropa mulai menyebar ke Indonesia. Bangsa Belanda misalnya memiliki tradisi penggunaan rotan untuk membuat furnitur yang kuat, ringan, dan tahan lama. Mereka melihat potensi rotan di Indonesia yang melimpah dan memanfaatkannya untuk keperluan industri furnitur. Pada awalnya, kursi anyaman rotan dibuat dengan desain yang sederhana. Namun seiring dengan perkembangan waktu yang semakin meningkatnya permintaan untuk furnitur yang lebih bergaya, kursi anyaman rotan mulai mengalami transformasi desain dan teknik pengerjaan. Pengrajin lokal mulai menciptakan desain-desain kursi yang lebih rumit dan artistik sambil tetap mempertahankan kekuatan dan daya tahan rotan. Di Indonesia, kursi anyaman rotan tidak hanya populer karena fungsinya, tetapi juga sebagai simbol kerajinan tradisional yang memiliki nilai seni tinggi. Kursi-kursi ini sering ditemukan di rumah-rumah tradisional Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi kerajinan rotan yang kuat seperti Jepara dan Bali. Kota Jepara misalnya sudah terkenal sejak abad ke-18 sebagai pusat kerajinan mebel termasuk kursi rotan. Pada masa itu, kursi anyaman rotan seringkali digunakan di rumah-rumah tradisional sebagai furnitur yang praktis, nyaman, dan tahan lama. Selain itu, karena proses pembuatannya yang membutuhkan keterampilan tangan yang tinggi, kursi rotan sering dianggap sebagai barang mewah dan digunakan di rumah-rumah kelas atas atau untuk tamu-tamu terhormat. Selain untuk penggunaan domestik, kursi anyaman rotan juga banyak digunakan untuk tempat duduk di ruang terbuka atau untuk meja teras, karena rotan tahan terhadap perubahan cuaca tropis seperti hujan dan panas matahari. Proses pembuatan kursi anyaman rotan. Proses pembuatan kursi anyaman rotan melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari pemilihan rotan yang berkualitas baik, biasanya jenis rotan yang lebih mudah dan lebih lentur. Rotan kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang akan digunakan untuk rangka kursi dan anyaman. Pemilihan rotan. Pengrajin memilih rotan dengan ukuran yang tepat. Biasanya rotan yang mudah, lebih lentur, dan mudah dibentuk. Pengerjaan rangka. Rangka kursi biasanya dibuat menggunakan rotan yang lebih keras dan lebih tebal yang membentuk kerangka dasar kursi. Anyaman dilakukan dengan penggunaan rotan yang lebih tipis dan seringkali melibatkan pola yang rumit. Anyaman ini tidak hanya memberi kenyamanan tetapi juga memberikan tampilan artistik. Setelah anyaman selesai, kursi-kursi pelindung agar tahan lama seperti minyak atau pernis untuk mengurangi kerusakan akibat kelembapan dan cuaca. Kursi anyaman rotan menjadi sangat penting dalam budaya Indonesia
karena mereka melambangkan kekayaan alam Indonesia dan keterampilan kerajinan tangan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Kursi anyaman rotan juga dikenal dengan ketahanan dan kenyamanan yang luar biasa, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca, menjadi pilihan yang populer di banyak rumah terutama di daerah tropis. Selain itu, kursi rotan juga memiliki nilai estetika dan artistik yang tinggi. Desainnya yang unik terutama yang dihasilkan oleh pengrajin Jepara atau Bali seringkali mencerminkan unsur-unsur budaya lokal. Kursi anyaman rotan juga sering dipadukan dengan elemen-elemen lain seperti kain tradisional atau kayu untuk menciptakan furnitur yang elegan dan penuh karakter. Di era modern, kursi anyaman rotan tidak hanya diproduksi untuk pasar domestik Indonesia, tetapi juga mulai diminati oleh pasar internasional. Hal ini tidak terlepas dari tren furnitur berkualitas tinggi dan berkelanjutan, di mana banyak konsumen lebih memilih barang-barang yang dibuat dari bahan alami seperti rotan karena daya tahan dan keindahan. Kursi anyaman rotan juga mendapat perhatian di kalangan desainer interior yang sering penggunanya untuk menciptakan desain dengan sentuhan tradisional namun tetap terlihat modern dan elegan. Pada pembahasan hari ini adalah kursi lawas yang sudah dianyam rotan. Kursi anyaman rotan memiliki sejarah yang panjang dan kaya, tidak hanya sebagai perabot rumah tangga, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dari awalnya sebagai kerajinan tangan sederhana yang dipengaruhi oleh pengaruh kolonial, kursi anyaman rotan kini menjadi simbol kualitas, keterampilan, dan kecantikan budaya Indonesia. Dengan ketahanan terhadap cuaca tropis dan keunikan dalam desain, kursi rotan tetap menjadi pilihan populer di pasar furnitur global yang membawa serta nilai-nilai tradisional Indonesia ke seluruh dunia. Kursi anyaman rotan memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat tradisional Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kursi anyaman rotan tidak hanya bertahan sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi simbol keberlanjutan dan inovasi dalam dunia desain furnitur modern. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan hubungan antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat saat ini. Kursi anyaman rotan adalah warisan budaya yang kaya dari Indonesia. Pada masa lalu, kerajinan rotan bukan hanya sekedar produk fungsional tetapi juga bagian dari identitas budaya lokal. Masyarakat tradisional menggunakan rotan untuk membuat berbagai jenis perabot rumah tangga termasuk kursi, meja, dan rak. Bahkan hingga saat ini, kursi anyaman rotan sering ditemukan di rumah-rumah tradisional di daerah tertentu seperti Bali, Jepara, dan Sumatera, yang menunjukkan bahwa teknik dan desain ini masih hidup dalam budaya masyarakat. Masyarakat modern saat ini, terutama di Indonesia, masih menghargai nilai estetika dan sejarah yang terkandung dalam kursi rotan. Banyak keluarga yang masih memilih penggunaan kursi anyaman rotan karena keterikatan emosional dengan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, kursi rotan tidak hanya dianggap sebagai barang fungsional tetapi juga sebagai simbol dari kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kerajinan rotan memberikan peluang ekonomi bagi banyak masyarakat terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat penghasil rotan seperti Jepara, Bali, dan Kalimantan. Banyak pengrajin rotan lokal yang masih mengandalkan kerajinan ini sebagai mata pencarian utama. Pekerjaan tangan yang dibutuhkan untuk membuat kursi anyaman rotan memberikan peluang kerja dan juga memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan. Dalam konteks modern, permintaan untuk produk kerajinan rotan terus tumbuh, baik di pasar domestik Indonesia maupun internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengrajin lokal untuk mengembangkan usaha mereka dan memperkenalkan produk mereka ke dunia yang lebih luas. Masyarakat sekarang juga mulai sadar akan pentingnya membeli produk lokal yang berkelanjutan, yang semakin mendorong permintaan terhadap kursi anyaman rotan. Salah satu hubungan yang paling jelas antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat modern adalah tren furnitur berkelanjutan. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, banyak konsumen masa kini yang mulai mencari produk-produk yang terbuat dari bahan alami dan ramah lingkungan. Kursi anyaman rotan juga dibuat dari bahan alami dan bisa terurai dengan sendirinya, sangat relevan dalam konteks ini. Kursi rotan menjadi simbol dari kualitas berkelanjutan karena rotan adalah bahan yang
terbarukan penggunaan rotan dalam furnitur mengurangi ketergantungan pada bahan sintetis dan plastik yang berkontribusi pada penurunan dampak lingkungan. Di pasar internasional, permintaan terhadap produk rotan terus meningkat seiring dengan tren yang mengedepankan desain ramah lingkungan. Hubungan antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat sekarang sangatlah erat. Kursi anyaman rotan tidak hanya menjadi simbol dari warisan budaya yang kaya, tetapi juga memiliki relevan yang kuat dalam konteks keberlanjutan, inovasi desain, dan perubahan gaya hidup modern. Masyarakat saat ini hanya menghargai kursi rotan karena nilai historisnya, tetapi juga karena kepraktisan, kecantikan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman. Oleh karena itu, kursi anyaman rotan akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, baik dalam konteks ekonomi, budaya, maupun desain interior. Terima kasih, itu sekedar informasi tentang kursi anyaman rotan. Selamat beraktivitas, semoga sehat, sukses selalu.